Halo semua, saya di sini untuk menyampaikan yaitu presentasi tentang Transmission Protocol Control Panel. Sebelum ke materi, ada baiknya saya mengenalkan terlebih dahulu. Nama saya Delia Auradiva Zainanda dari Program Studi Manajemen Informatika Universitas Unisbank Semarang dengan NIM 21.01.31.009. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Transmission Control Panel atau TCP. Apa itu TCP dan bagaimana sejarah dalam pembuatan dan pengembangannya dan apa saja itu fungsi TCP itu? Satu pengertian, TCP atau Transmission Control Protocol adalah sebuah komponen inti dalam jaringan yang berperan dalam pertukaran informasi, atau bisa juga diartikan dengan TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program, aplikasi, dan perangkat komputer dalam komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. Sejarah TCP. Protokol TCP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringannya untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Fungsi dari TCP adalah bertanggung jawab untuk mengandalkan komunikasi antara dua host atau komputer, sedangkan fungsi IP adalah untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Apa saja keunggulan dan kekurangan TCP? Keunggulan TCP Open Protocol Standard yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware dan software, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Independen dari physical network hardware, ini menyebabkan TCP dapat mengintegrasi bermacam network, baik Ethernet, token ring, dial-up, X.25, AX.25, dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP dapat menghubungkan alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High-level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Sedangkan kekurangannya, satu, jika ingin mengirim data yang kecil akan kerepotan karena harus handshaking terlebih dahulu. 2, lebih lambat dibandingkan UDP. 3, tidak bisa broadcast, soalnya TCP ini bersifat one-to-one. Apa saja layar pada TCP? Layar pada TCP, satu, physical layer. Physical layer mengidentifikasikan karakter yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layar ini. Network Access Layer. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Lalu ada internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP dan protokol paling penting pada layer. IP menyediakan layanan mengirimkan paket dasar pada jaringan TCP. Network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol. Untuk mengirimkan data, semua data TCP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Lalu transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handle dengan end-to-end deteksi dan koneksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi and low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Lalu ada application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Bagaimana cara kerja TCP dan apa perbedaan TCP dengan IP? Cara kerja TCP, pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil bertujuan agar dapat ditransmisikan dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirimkan ulang ketika mengalami kendala. 2, data yang telah dipecahkan akan otomatis kembali bergabung seperti semula ketika sudah kembali ke tujuan yang diinginkan. 3, data yang dikirimkan akan melewati router
rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuan. Sebelum sampai di perangkat tujuan, data akan melewati beberapa layer. Tahap ini yang menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Lalu, apa perbedaan TCP dan IP? Perbedaan TCP dan IP adalah IP bertugas untuk mencari dan mengedefinisikan alamat IP suatu perangkat atau aplikasi. Sedangkan TCP lah yang bertugas untuk membawa data atau informasi yang mengarahkan menuju alamat IP yang sudah ditentukan. Kedua komponen ini, TCP dan IP, sangat berkaitan agar data atau informasi dapat memiliki tujuan dan pencapaiannya dengan tepat. Tidak heran apabila proses ini sering disebut dengan TCP atau IP. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan atau pengetikan saya. Mohon maaf dan sekian dan terima kasih.